diterangkan kemudian untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, anak Tuhan katanya. Itu adalah anak Allah, itu adalah anak Tuhan. Al-Quran kemudian datang kepada Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya orang-orang terdahulu menganggap kemudian bahwasanya orang-orang kafir itu menganggap bahwa Al-Masih itu adalah putra Allah. Al-Quran surah At-Taubah menjelaskan itu. Apa kata Allah? Demikian itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Coba, apakah salah Al-Quran ini? Apakah salah 1400 tahun silam yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah putra Allah? Kata Al-Quran, demikianlah kemudian ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu sebelum mereka. Dari mana Nabi Muhammad SAW itu tahu kalau doktrin Trinitas itu sudah ada sebelum Kristen? Doktrin yang dianut Kristen itu adalah doktrin yang dijiplak dari ajaran kafir pagan sebelum orang-orang Kristen. Sejarah membuktikan Trinitas yang dianut oleh orang Kristen yang meyakini Tuhan itu ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah doktrin yang jauh lebih dulu sebelum Kristen sudah ada, yaitu Mesir. Trinitas yang mereka yakini adalah Osiris, Horus, dan Isis. Masing-masing mereka sebagai Tuhan Bapa, Anak, dan Ibu. Kemudian di ajaran yang lain, Trinitas Trimurti di India, mereka meyakini adanya 3 oknum Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Di situ mereka mengatakan Bapa yang memelihara, Tuhan pemelihara, Tuhan senior, dan Shiva adalah pembinasa. Banyak ajaran Trinitas yang diajarkan jauh sebelum Kristen. Di Persia, Mitraisme, mereka memahami, meyakini Mitra sebagai dewa matahari, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan penelitian sebelumnya? Tidak. Tapi seketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir mengikuti ajaran orang-orang terdahulu yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Wakalatil Yahudu Uzair binullah, wakalatin Nasara al-Masih bin Maryam. Masihunullah. Jadi mereka mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah. Mengikuti ucapan-ucapan qauluhum bi afwahihim yudaihuna qaulal ladina kafaru min qabl. Jadi mengikuti ucapan-ucapan orang kafir sebelum Kristen. Artinya Nabi Muhammad menjelaskan sebelum Kristen, sebelum adanya ajaran Trinitas, itu sudah ada Trimurti, ya, Mitratisme, dan seterusnya. Artinya bahwasanya Al-Quran ini tidak butuh saksi. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa apa yang dituangkan dalamnya adalah seluruhnya menggiring manusia berakal untuk menjadi saksi atas kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sekira demikian, saudara. Kami umat Islam tidak mengharapkan kemudian Anda untuk menjadi mu'allaf selain Allah yang akan memberikan petunjuk itu. Tugas kami hanya memberi peringatan. Kami mengharapkan Anda menggunakan akal sehat. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Allah. Kami hanya menguraikan kebenaran itu. Jika mau beriman silakan beriman. Jika ingin kafir silakan kafir. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan terhadap agama Islam kepada orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Cuman saya ingin memberikan PR kepada saudara untuk sebagai renungan. Kalau hari ini Anda kemudian mengatakan bahwa saya akan menjadi mu'allaf kalau ada yang menjadi saksi. Oke, silakan Anda renungkan apa yang saya uraikan. Saya ingin berbalas pantun kepada saudara. Saya juga akan menikah lagi kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya ada saksi melihat
Yesus datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku yang begitu tebal. Al-Quran cuma satu buku, Paulus ada 13 buku. Siapa yang menjadi saksi Yesus datang kepada Paulus memberikan 13 buku tersebut? Kalau Anda bisa menunjukkan satu saksi, besok kita kawin di Senayan. Oke, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadikan sebagai pelajaran. Demikian. Dilanjut. Masya Allah, kapan berada? Makasih banyak Abang Suma udah menjelaskan panjang lebar ya. Ya saya terima kasih banyak kepada ya Abang Suma ya, karena yang tadi maaf saya bertanya gitu juga ya sesuai dengan pikiran saya ya, dari itu ya. Ya tadi saya udah dengar Abang Suma menjelaskan tentang pertanyaan saya. Yang saya tanyakan tadi adalah saksi mata Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira ya. Yang tadi Abang Suma jelaskan tadi ya, untuk manusia tidak ada saksi mata ya. Terus Abang Suma mengatakan bahwa saksi mata pada saat itu adalah Allah itu sendiri ya. Ya, tapi kalau menurut pandangan saya, apakah Allah itu bisa dilihat oleh manusia di dunia, dan bisa manusia di dunia bisa mempertanyakan itu kepada Allah? Kan tidak bisa ya. Ya di sini saya terima kasih banyak untuk Abang Suma ya, udah menjelaskan panjang lebar tadi. Ya itu saja. Oke, baik. Sedikit saya menambahkan sebelum diambil alih oleh saudara-saudara sekalian. Pengakuan Yesus di dalam kitab Yohanes 8, apa kata Yesus nomor 15-nya? Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Siapa dua orang ini? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu, dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku, dua. Berarti Yesus membenarkan ajarannya hanya berdasarkan dua saksi. Siapa itu? Tuhannya, Bapa, dan dirinya sendiri. Kalau Nabi Muhammad levelnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ternyata yang menjadi saksi pun malaikat. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun. Cukuplah Allah yang menjadi saksi tentang Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad. Dia turunkan dengan ilmunya, dan para malaikatnya pun menjadi saksi. Al-Quran surah An-Nisa ayat 166. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan dua cukup sudah sah. Menurut Taurat dua saksi sudah sah. Aku dan Bapakku. Pertanyaannya, apakah Bapak bisa dilihat? Ternyata nggak bisa dilihat Bapak ini. Berarti menurut kacamata kita, Yesus tidak butuh saksi manusia. Dia cukup dengan Tuhannya saja. Kenapa orang Kristen percaya kepada Yesus? Padahal orang Kristen tidak melihat Bapa. Bahkan melihat Yesus pun kagak. Kenapa percaya? Sedangkan Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad datang ke bangsa Arab. Di situ ada sepupu, ponaan, anak kandung, saudara-saudaranya, cucunya, cicitnya, sebangsanya. Dari runutan sanadnya jelas. Dari Nabi Muhammad ke sahabatnya tidak terputus. Sahabatnya kepada tabi'in tidak terputus. Tabi'in tidak terputus. Sampai kepada umat Islam di Indonesia hari ini tidak pernah terputus. Kami percaya. Diterima sejazirah Arab.
Paulus, nama bapaknya pun tidak diketahui. Dia menerima 13 kitab ini dari mana? Siapa jadi saksi yang melihat Paulus menulis? Lalu Paulus menerima dari mana ajaran 13 kitabnya? Roma, Galatia, Filipi, dari mana dia dapatkan ini? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Kitab Roma dari mana? Dari Galatia tadi. dari mana? Dari kemarin. Dari mana? Sebut satu nama. Dari Bapa. Wah, ngaur. Dari Yesus. Nah, dari Yesus. Siapa yang menjadi saksi melihat Yesus bertemu Paulus mengajarkan Roma? Baru satu kitab. Masih ada 12 kitab yang lain. Siapa yang menjadi saksi Yesus datang mengajarkan tentang kitab Galatia? Baru 2 kitab. Masih ada 11 kitab yang lain. Ada saksi? Satu pun tak ada. Hanya pengakuan-pengakuan Paulus sepihak saja. Padahal Yesus itu manusia. Dia pernah turun ke bumi. Harusnya kalau kitabnya Paulus itu adalah kitab yang benar, maka dia wajib hukumnya duduk di meja yang ada Yesus berdiri di depannya sebagai guru. Akulah guru. Berarti engkaulah murid. Ketika aku sebagai guru mengajar, ente harus duduk di depanku lalu menulis 13 buku itu. Faktanya, ketika Yesus menjadi guru, Yesus tak ada dalam kelas. Paulus tak ada dalam kelas. Dia tidak terdaftar di sekolahnya Yesus. Tiba-tiba saja dia mengarang 13 buku dan berkata, ini buku berasal dari Yesus. Wah, siapa saksinya? Galatia 1, nomor 11, 12. Aku menerima 13 buku bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Siapa saksinya? Gak ada. Tapi sekonyong-konyong orang Kristen telan, orang Kristen percaya, orang Kristen imani. Apapun yang tertulis di dalam kitab 13 kitab ini, orang Kristen telan bulat-bulat tanpa bertanya, siapa saksi Yesus datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku yang mengantarkan orang Kristen menjadi Kristen menyembah Yesus. Nabiku Nabi Muhammad menerima Al-Quran selama 22 tahun lebih. Bukan waktu singkat. Ketika kemudian dia menerima wahyu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Disampaikan, bukan ditelan baik-baik, bukan ditelan sendiri, bukan nanti ditulisnya beberapa tahun kemudian, berpuluh tahun kemudian, enggak. Tapi saat dia menerima, saat itu juga dia sampaikan, wahai sahabat-sahabatku, malaikat Roh Kudus datang kepada aku untuk memberitakan kemudian berita tentang orang-orang beriman. Apa kata Roh Kudus kepadaku? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi Muhammad mengajarkan, bukan hanya sekedar membacakan ayat itu. Nabi Muhammad menguraikan isi kandungan Al-Quran tersebut. Selama 22 tahun ayat ini diterangkan oleh Nabi Muhammad. Ayat ini diuraikan oleh Nabi Muhammad. Ayat ini diisi kemudian ke dalam batin akal umatnya Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Sesungguhnya orang-orang beriman, wahai sahabat-sahabatku, adalah mereka, kata Allah, yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat iman mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal.
Ini Nabi Muhammad isi kajiannya. Semalam, kemarin, saya mendengarkan wahyu dari Allah. Alladzina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wahai para sahabatku, yang kemarin yang aku sampaikan kepadamu, hari ini Allah datang melalui Roh Kudus menjelaskan siapa mereka yang beriman ini. Kata Allah, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang yang mendirikan, melaksanakan salat, yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan, yang Allah berikan kepada mereka. Ayo sahabatku, laksanakan perintah ini. Salat, infakkan harta kalian, supaya kalian masuk ke dalam kelompok manusia yang diberikan status sebagai orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad menggembleng kemudian muridnya dengan ucapan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum tadi. Lalu kemudian Nabi Muhammad meminta kepada sahabatnya untuk mempraktekkan salat, 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 infak, infak, infak. Jadi apa yang diterima oleh Nabi Muhammad direalisasikan saat itu juga, dihafalkan saat itu juga, dituliskan saat itu juga, dipraktekkan saat itu juga, diamalkan saat itu juga, sehingga ajaran wahyu dari Allah mendarah daging pada umatnya. Bagaimana dengan kitab Roma? Bagaimana dengan kitab Galatia? Di mana kemudian Paulus menerima itu? Kapan kemudian Yesus datang mengajarkan itu? Dan siapa murid-muridnya yang melakukan pendalaman materi terhadap apa yang diterima Paulus saat itu? Tidak ada sama sekali. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam proses risalah kenabiannya menanamkan akidah yang sangat mantap kepada para sahabatnya untuk menjadi guru-guru bagi umat Islam selanjutnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah wahai sahabat-sahabatku, orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Maka para sahabatku, yuk mari kita beriman, mari kita sholat, mari kita berinfak. Itu perintah, langsung terrealisasi, langsung dipraktekkan. Dan tradisi, budaya, secara rutinitas ritual tersebut dilaksanakan 1400 tahun sampai hari ini. Lalu bagaimana dengan Kristen? Ibadah minggu, Yesus pernah praktekkan? Menyembah Yesus, Yesus pernah mempraktekkan? Makan babi, Yesus pernah mempraktekkan? Natalan, Yesus pernah mempraktekkan? Tidak bersunat, Yesus pernah mempraktekkan? Makan babi, pernah dipraktekkan? Lalu siapa Kristen ini? Dari mana asal Kristen ini? Jangan-jangan yang dinubuatkan Yesus sebagai pembuat kejahatan yang membawa namanya sebagai penjahat, penyesat yang membawa namanya kemana-mana untuk menyesatkan banyak orang. Karena tidak ada benang merah dari Yesus ke Kristen. Tidak ada benang merah dari Yesus ke Bible. Tapi kalau Nabi Muhammad ke umatnya jelas, berbaur, hidup bersama, mengkaji, mentadaburi, mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan dan menteori praktekkan tentang Al-Quran. Jelas itu. Nabi Muhammad mengajarkan, muridnya menerima, sahabatnya mengaplikasikan, dan kemudian para sahabat mengajar kepada kaum yang lain, kepada bangsa yang lain. Jelas runutannya, sanadnya, mata rantainya jelas. Sedangkan kalau kita mengkaji tentang kekristenan, saudara sendiri mengakui Paulus adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Kebenaran mana lagi yang hendak Anda dustakan? Demikian. Syukran sahabat, aku siap. Mantap. Allah. Ya, jadi itu saja Bang Suma. Baik, saudara. Karena Bang Suma udah jelaskan panjang lebar, saya juga tadi udah dengar ya pertanyaan saya, Abang Suma juga jawab ya. Saya cukup di sini aja Bang Suma. Terima kasih Bang Suma. Aku siap, Masya Allah. Thank you. Oke teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau dinaikkan lagi saudara kita yang lain.
Bunda Rahmat, pilih-pilih di bawah. Aku bukan moderator Gurunda, Bang